drastis. Dulu malas menginjil, sekarang jadi rajin sekali menginjil. Lihat. Tapi itu jarang sekali sih orang tanya ya. Jadi gini, nih ibu ini dulu jarang sekali bersaksi tentang penginjilan. Sekarang kok bersaksi, lalu nggak ada orang tanya begini. Bagaimana ibu caranya kok jadi rajin bersaksi? Karena kita tuh nggak mau kalau begitu. Tapi kalau tiba-tiba dia dulu nggak terlalu diberkati, sekarang aduh tasnya udah beda warnanya, harganya sudah lain, jamnya bisa pakai telepon. Ini apa namanya, anting bisa pakai jadi apa namanya itu, headset, belok kiri belok kanan, apalagi jam ini, apalagi kalung bisa buat kesembuhan, katanya ada kalung yang dipakai supaya apa, ada energi di situ, pakai gitu kan. Kalau ada orang langsung begitu, kita langsung tanya, bagaimana bisa begitu, mesti pakai ini. Oh, kan pakainya. Kalau khotbah, jangan sampai tidur pakai dasi, saudara. Kalau tidur pakai dasi, apa yang mau terjadi, ya kan? Jangan sampai. Pakai dasi itu cuma 2. Kalau bukan khotbah, jogging. Sudah makin capek ya, udah lidah, tapi yang turun tuh lidah itu. Ya kan? Apalagi yang orang kaget di kita, pakai jam yang saya bilang jam baru kan, dia jalan-jalan gini. Jadi tiap jalan dia gini. Terus ditanya, jam berapa Pak? Jam baru. Dia nggak bilang jam angkanya dia, atau orang yang pakai anting itu kan, yang anting. Ibu Yosi itu jual emas ya kamu ya? Mas siapa kamu jual? Mas Yanto? Oh, Mas Ibu Yosi. Ibu Yosi waktu baru pakai anting begini-begini, dikasih sama, ini kan dapat warisan dia dari kakaknya, Ibu Duna. Jadi dia udah jual tuh kemarin, begini. Saya tanya, kenapa kamu? Nggak tahu, leher saya agak nggak enak, leher saya, katanya. Dia bilang lehernya nggak enak, dia goyang-goyang. Saya bilang diginiin, gini gitu, diputar-putar. Nggak bisa, coba kamu gosok. Tetap aja masih goyang-goyang. Kenapa sih memang kamu ini, apa baterainya kelebihan apa sampai gini-gini? Terus dia bilang, kamu nggak lihat ya Son, mata kamu nih sayang aku nggak sih sebenarnya? Saya tanya, emang kenapa? Tetap begini, sambil ngomong tetap begini. Kamu memang nggak sayang saya ya, katanya. Sayang, terus kamu tuh nggak lihat ada perubahan saya ya, katanya. Saya bilang, apa perubahannya? Nih, oh anting-anting, digoyang-goyang kayak begitu. Nanti kalau kita lihat begitu, bagaimana caranya? Di mana? Kapan dapatnya? Bagaimana caranya? Orang buta itu jawab apa? Orang buta itu menjawab dengan kata siapa? Karena dia mengalami dengan Tuhan. Coba saudara perhatikan jawaban. Ditanya begini, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar. Bagaimana matamu menjadi melek? Dia bilang apa? Siapa? Dia bilang orang. Apa tadi dia bilang? Yang disebut Yesus itu mengaduk tanah. Dia nggak jawab bagaimana. Oh, ditaruh tanah dulu. Enggak. Dia bilang orang itu mengaduk tanah, dan dia bilang mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Bagaimana engkau? Orang itu. Saudara lihat, sangat sederhana pelajaran ini. Bagaimana engkau diberkati Tuhan? Siapa itu pertanyaannya? Siapa yang membuat engkau berubah? Siapa yang membuat engkau kuat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman? Siapa yang membuat, bukan bagaimana? Bagaimana engkau? Kapan? Oh, kalau kami tepat ada waktu. Kalau kami seperti ini. Di mana? Oh, di sini. Coba kalau kita mau kemana? Berkunjung. Di mana? Di sini. Ikut ya. Mau kemana? Berkunjung. Di mana ini? Aduh, tunggu ya, ada acara keluarga ini kan. Ada banyak dosa di situ. Tapi coba kalau tanya, siapa yang mengajak kamu pergi? Pendeta? Bukan. Siapa yang menyuruh engkau? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang membuat engkau seperti ini? Orang itu mengaduk tanah. Lalu dia bilang di ayat yang ke-17 tadi, jawabnya, ia adalah seorang nabi. Nanti kalau saudara baca di bawah, ketika ditanya lagi itu ayat yang ke-13, mereka bawa gini nih. Sudah tanya-tanya, di manakah dia? Aku tidak tahu. Nah, ini dia jawabannya. Orang yang mengoles tanah ke mataku itu menyuruh aku pergi ke Siloam, lalu mereka tanya, di mana dia? Nggak tahu saya.
Kenapa? Saudara ngerti kan keadaannya? Buta, disuruh ke Siloam, balik lagi kan dia nggak tahu orang itu siapa. Yang dia tahu orang itu disebut Yesus. Di mana dia? Nggak tahu. Dia belum pengikut Kristus, saudara. Tapi dia sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Di mana? Nggak tahu saya. Tapi saya tahu dia nabi. Nanti kalau berikut dia bilang, bagaimana kamu bilang dia orang berdosa? Yesus itu maksudnya. Sementara dia melakukan mujizat yang luar biasa ini. Saya ini buta dari lahir. Saya ini bukan buta warna. Saudara tahu kan kalau buta warna? Hati-hati ya kalau ngomong dengan orang buta warna. Rumah Pak Sony di mana? Sektor 1, ada lampu merah. Oke? Kalau sudah di era Labora nanti dapat lampu merah. Nah, kalau sudah lampu merah, terus aja. Itu orang buta warna. Itu mati, saudara. Kalau saudara lagi lampu merah, saudara maju. Kan nggak boleh, itu penjelasan yang salah kan. Bilang dulu kalau lampu merah, stop dulu. Hijau, kalau orang Manado bukan. Kalau sudah biru muda, nah, jalan. Hanya Pak Jing, ada biru muda, biru laut, biru apa di sana. Pokoknya begitu. Jangan bilang lampu merah, lewat. Dia nggak tahu, dia buta kok. Dibilang di mana dia? Nggak tahu saya. Tapi dia itu nabi. Sekarang kita belajar dari orang buta ini. Saudara, orang kan cuma lihat dia sudah terjadi. Orang nggak tahu proses yang dilakukan oleh si buta kan? Ya, nggak tahu. Orang itu, apa namanya, orang-orang tetangganya cuma lihat dia sudah sembuh. Tapi saudara tahu nggak prosesnya sampai dia bisa melihat? Kan enak banget ketika dia bilang, hei lumpuh, jalan. Oke, ada? Bartimeus, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau mau? Supaya melihat, terbukalah matanya. Yang kusta, kamu tinggal jalan, lapor ke ini sana, sembuh. Orang ini gimana? Dia memutuskan sesuatu yang luar biasa. Apakah dia mau taat pada Tuhan atau tetap duduk di situ meminta sedekah? Dia boleh diam saja di situ. Toh dia sudah hidup. Yaitu dia setiap tadahkan tangan, ada orang yang memberi padanya. Dia boleh diam saja di situ. Tidak apa-apa dia diam di situ. Tetapi Tuhan oleskan, kan dia nggak lihat tuh ludah taruh di situ kan? Tapi dia tahu tadi dia bilang ya, ditaruh di lalu dia bilang ini, pergilah ke Siloam. Saudara, ada yang begitu nggak? Jangan cuma lihat hasil dari orang. Kok dia berubah sekarang ya? Kok dia diberkati Tuhan ya? Saudara lihat nggak prosesnya? Nah, lihat nggak bagaimana dia berjuang? Lihat nggak bagaimana dia bertarung dalam hidupnya? Seorang buta itu mesti jalan ke Siloam. Di mana tuh Siloam? Pasti dia tanya, Siloam di mana? Sambil dituntun lurus. Ya kan? Kalau ada perempatan belok kiri. Bukan lampu merah ya. Belok kiri. Terus sampai di Siloam dia basuh. Coba kalau dia berpikir begini, saya juga begini sudah cukup kan hidup saya kan? Sudah cukup kan? Iya kan? Buat apa? Tapi enggak, Tuhan bilang kamu pergi ke Siloam. Saudara, ketaatan yang luar biasa, benar kan? Ya. Bagaimana kita mau belajar dari orang ini, ketaatannya ini? Bagaimana taatnya? Aduh, buta loh, saudara. Buta. Iya kan? Lalu Tuhan bilang, kamu pergi ke Siloam. Dan dia pergi, saudara. Kalau saudara lihat di sini, dia pergi ke Siloam. Dia mengoleskan dan dia membasuh, lalu matanya melek, itu ayat yang ke-7. Dia pergi dan membasuh dirinya lalu kembali dan matanya sudah dia balik, sudah bisa lihat. Saudara, bayangkan ketaatan itu. Dalam keadaan yang sangat sulit, taat itu perlu ternyata, saudara. Benar? Dalam keadaan sulit, taat itu perlu. Karena Tuhan akan rubah seperti ini. Ini bukan alegoris, saudara. Tapi ini pelajaran biasa saja. Yaitu orang buta ini, ketika dia pergi ke kolam Siloam, harusnya kan Tuhan kenapa nggak melekin aja? Tuhan kenapa nggak buat saya bisa melihat saja? Kenapa? Kenapa saya mesti melakukan ini? Saya bilang ada orang telepon saya tiap jam 6 pagi sampai malam akan telepon saya. Kenapa Pak Sony jadi begini hidup saya? Kenapa Pak Sony? Dulu saya begini loh Pak Sony. Dulu saya begini, puji Tuhan ada Pak Sony mau bimbing saya. Mohon saya dibimbing Pak Sony. Mohon saya dibimbing Pak Sony. Terus begitu terus. Lalu saya bilang, Anda mesti sabar. Karena melakukan kesalahan, kalau engkau melakukan kesalahan, tidak gampang orang menerima perubahan. Sabar.
Dia bilang, aduh Pak Sony, saya nggak bisa tidur tadi malam Pak Sony. Susah sekali. Kenapa sih mereka nggak terima saya? Nah, bikin dosa gampang. Pas mau berubah Tuhan suruh begini nggak bisa. Bagaimana mau jadi orang buta ini? Bagaimana mau jadi seperti orang buta ini? Saudara pernah merasa salah nggak? Pernah merasa nggak dalam kesusahan? Lalu Tuhan bilang begini, bersekutu. Pernah nggak saudara merasa dalam kesusahan, lalu Tuhan bilang berdoa? Pernah nggak merasa dalam kesusahan, lalu Tuhan bilang melayani Tuhan? Pernah nggak merasa dalam kesusahan, lalu Tuhan bilang lakukan ini? Saudara mau lakukan atau tidak? Tuhan, nanti kalau semua sudah beres, saya lakukan Tuhan. Dia pasti akan tetap duduk sebagai minta-minta. Dan tetangga-tetangga tidak akan kaget lihat dia. Dia juga tidak akan membuat para pemimpin agama menjadi pusing. Saudara lihat, di dalam kesulitan, ketaatan perlu. Saya ulang lagi. Di dalam kesulitan apapun, taat pada Tuhan itu perlu. Kenapa? Karena Tuhan akan proses hidup kita. Supaya kita bisa melihat. Tuhan bilang apa di atas? Selama masih terang, lakukanlah pekerjaan terang. Ya? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia tidak langsung sembuh. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hasilnya adalah, saya berharap kita semua mengerti ini. Dalam keadaan sulit seperti sekarang, tetaplah taat pada Tuhan. Sebab mungkin Tuhan sedang menyuruh kita, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu, dan setelah dia keluar dari situ, dia melihat sesuatu. Jangan tunggu hidupmu aman. Karena kalau hidupmu aman, Anda tidak dapat melayani Tuhan. Tetapi itu saat kita akan mengalami dosa. Kita akan digoda oleh dosa dan jatuh. Adam dan Hawa di tempat yang nyaman dan iblis datang. Tuhan Yesus di tempat yang sulit ketika dia menahan lapar, iblis datang dan Tuhan bilang, "Lenyap engkau daripada aku iblis." Kenapa hidup perlu dibuat oleh Tuhan supaya kita mesti pergi seperti orang buta ini ke Siloam? Alkitab bilang di dalam pasal 9 ini, Yohanes pasal 9, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Tapi saudara tahu nggak, kalau Tuhan robah sedikit dalam hidup saudara, maka Tuhan akan robah seluruhnya. Saya belajar ini satu minggu ini saya belajar di rumah. Saya belajar dari Ibu Yosi. Dia bilang gini ke abang, bang, ke tukang, nanti dicat ya ini ya, yang ini nggak usah, yang ini aja. Sama ini, pelajarannya sama dengan Pak Agung sama Pak Yanto. Cat sini ya. Lalu abang itu cat. Terus dia berdiri, dia bilang, ya, di sini mesti dicat juga ya. Cat, sudah cat semua. Lalu dia kan punya horden dari 20 tahun lalu. Belum diganti-ganti. Lalu dia bilang begini, aduh harus ganti horden ya. Dan dia ke pasar Serpong, saya antar dia ke pasar Serpong, beli horden. Waktu itu dia mau beli banyak. Cuma saya bilang, pakai satu aja Ibu. Dan duitnya kan memang cuma cukup satu. Bawa, sudah pasang horden, dia bilang, bagus kan, canggih kan, cakep. Tapi kan tuh gantungannya itu kan 20 tahun lalu punya Om Alek. Dia bilang, mesti ganti ya. Ganti lagi dia, ulang lagi. Kalau itu sih uangnya kecil-kecil. Tapi dia suruh cor ini Pak, nanti robah itu ya. Bapaknya robah. Ini terus saya bilang, Ibu Yosi, saya mau berdoa cepat hari Sabtu. Supaya bapaknya saya bilang, Pak, nanti kalau kami undang lagi hari Senin datang lagi ya. Sebab kalau enggak, robah di sana bergeser ke sana. Bergeser ke situ. Nah, duit kita kan begini. Sekarang tinggal gini. Nah, kalau dia pakai lagi, bisa selesai. Kalau Tuhan mau robah, bukan soal rumah itu yang saya maksudkan di sini, yaitu kalau Tuhan mau robah kita satu di mata ini, dia robah di mata, nggak mungkin cuma mata yang berubah, benar nggak? Kuping akan berubah dan semua itu akan dirubah oleh Tuhan. Itu namanya pekerjaan Tuhan, karena Tuhan akan bentuk kita selalu sempurna. Kehendak Tuhan itu selalu sempurna. Jadi kalau kita ada dalam masalah, taat itu penting. Ya, dan harus tahu ada banyak orang di samping kita yang akan menilai kita. Tapi mereka akan bertanya bagaimana tadi, di mana kapan harusnya kita jawab, siapa yang membuat kita seperti ini. Semoga kita mengerti. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengetahui dan selalu tahu
Siapa yang membuat kita menjadi seperti ini?